Selamat sore, Bu. Iya. Perkenalkan, saya Bidadari Isa yang kebetulan sore ini sedang berjaga di klinik ini, ya, Bu. Saya mau membawa bayinya sebentar, ya, Bu, untuk saya lakukan pemeriksaan fisik. Oh iya. Nanti juga meliputi berat badan, tinggi badan bayi. Agar tahu, ini tujuannya agar tahu gimana kondisi bayi dan kondisi kesehatan bayinya. Kurang lebih nanti 15 menit sampai 30 menit, ya, Bu? Iya. Apakah Ibu setuju, Bu? Iya. Baik, saya gendong terlebih dahulu, ya, Bu? Oh iya. Permisi, Ibu. Iya. Baik, setelah saya mempersiapkan alat dan saya sudah mencuci tangan, kemudian kita pemeriksaan fisik bayi. Sebelumnya buka baju bayi terlebih dahulu, yaitu kita periksa sepintas kurang lebih 10 detik dengan warna kulit keseluruhan bayi. Warna normalnya yaitu kemerahan. Jika terdapat kebiruan pada kulit bayi, biasanya bayi terkena hipotermi. Kemudian kelengkapan pada bayi. Matanya ada 2, telinga 2, kaki juga 2, dan tangannya ada 2. Tangan dan kaki jarinya juga lengkap. Kemudian kita cek sepintas yaitu vernik caseosa pada tubuh bayi. Kemudian kita cek tanda-tanda vital. Tutup dulu, yaitu kita cek nadi bayi dengan stetoskop atau denyut jantung bayi pada bagian dada selama 1 menit penuh. Jika sudah, ini normalnya yaitu 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian kita cek respirasi pada bayi atau pernafasan pada bayi, yaitu dengan cara kita taruh tangan kita di atas dada bayi selama 1 menit penuh. Ini normalnya yaitu 40 sampai 60 kali per menit. Kemudian kita cek suhu pada bayi. Dengan cara kita pegang tangan bayi, ditunggu sampai berbunyi. Baik, jika sudah, ini normalnya yaitu 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Kemudian kita cek bagian kepala. Adakah bagian yang menonjol dari fontanella sampai sutura pada bayi? Baik, jika tidak ada berarti ini normal. Kemudian kita cek itu adakah caput succedanum dan cepal hematoma, yaitu jika terdapat berarti ada kelainan, jika tidak berarti ini normal. Baik, kemudian kita cek pada bagian mata, simetris atau tidak. Kemudian kita cek konjungtivanya yaitu pucat atau tidak, dan kita cek adakah sekret atau tidak. Baik, kemudian kita cek refleks mata ke atas dan ke bawah juga. Jika bayi mengikuti berarti ini normal. Kemudian kita cek telinga, telinganya lengkap atau tidak. Lengkap, ya, ada 2. Kemudian kita cek simetris, kesimetrisan pada telinga. Baik, simetris dengan mata. Kemudian jika tidak simetris berarti ada sindrom Ear. Kemudian kita cek lubang telinga dengan pen light. Baik, ada keduanya berlubang. Kemudian kita cek adakah sekret atau tidak pada kedua telinga. Baik, kemudian kita cek hidung bayi. Hidung bayi dua-duanya kanan dan kiri berlubang atau tidak dengan menggunakan pen light. Normalnya berlubang. Kemudian banyak sekret atau tidak. Kemudian pastikan bayi bernafas melalui lubang hidung atau mulut. Mulut bayi, yaitu bibir bayi pada normalnya berwarna kemerahan, dan jika terdapat berwarna kebiruan yaitu terjadi hipotermi. Kemudian kita cek pada bagian bibir atas bayi yaitu menutupi atau tidak.
Jika tidak, berarti ini terdapat adanya bibir sumbing atau labioplatositis. Kemudian kita cek refleks pada bayi, yaitu refleks rooting, yaitu dengan cara menggunakan jari telunjuk atau jari kelingking kita pada bagian samping bayi. Normalnya bayi akan mendekati jari kita atau jari tersebut. Kemudian kita lakukan refleks sucking saat bayi menyusui. Saat bayi menelan berarti refleks sucking itu bagus. Kemudian kita lakukan refleks tonic neck, yaitu dengan cara mengarahkan kepala bayi ke satu arah seperti ini. Kemudian normalnya kepala bayi akan kembali seperti semula atau kembali normal seperti tadi. Kemudian yaitu pada leher. Kita cek adakah pembesaran kelenjar tiroid atau kelenjar limfe. Baik, tidak ada. Kemudian pada bagian dada. Pada bagian dada simetris atau tidak kedua dadanya. Kemudian payudara yaitu puting sempurna atau tidak. Jika tidak sempurna berarti ada kelainan pada bagian payudara bayi. Kemudian kita cek pada bagian bahu dan lengan pada bayi. Kita cek apakah bahu dan lengannya sama panjang, simetrisnya. Kemudian kita cek aktif bergerak atau tidak. Kemudian jika salah satu tangan bayi itu tidak aktif atau diam, berarti ada kelainan di klavikulanya, yaitu pada bayi tersebut. Kemudian kita cek refleks grasping, yaitu refleks grasping itu jari telunjuk bayi itu menggenggam. Dengan cara kita taruh jari telunjuk, normalnya bayi akan menggenggam. Kemudian refleks moro, yaitu dengan cara kita mengangkat bayi 45 derajat dengan seperti ini. Kemudian kita jatuhkan pelan-pelan. Normalnya tangan bayi akan refleks seperti ini atau refleks seperti akan memeluk. Kemudian bisa dengan cara kita menepuk di bagian kanan dan kiri bayi. Nanti bayi juga akan refleks seperti memeluk. Bagian perut bayi. Normalnya perut bayi itu berbentuk bulat. Jika terdapat berbentuk cekung, berarti ada kelainan. Kemudian kita cek tali pusat bayi, adakah perdarahan atau tidak. Kemudian dicek adakah tanda-tanda infeksi atau tidak. Kemudian bisa kita palpasi pada perut bayi, ada benjolan atau tidak. Kemudian kita cek pada bagian genitalia. Ya, jika karena ini perempuan, kita cek pada genitalianya yaitu normal atau tidak. Adakah labia minora, labia mayora lengkap. Kemudian jika bayi sudah matur, normalnya labia mayora akan menutupi labia minora. Kemudian lubang uretra dan vagina ada, tapi terpisah atas dan bawah. Jika bayi laki-laki yaitu bentuknya juga normal harusnya. Kemudian lubang kencingnya di ujung, dan jika terdapat hipospadia tidak di ujung tapi di atas atau di samping lubang kencing pada bayi laki-laki tersebut. Nah, jika skrotum yaitu kita bisa palpasi sedikit dengan pelan. Nah, jika ini normalnya skrotum kanan dan kiri itu sudah ada dan ada isinya atau turun pada skrotum bayi laki-laki. Kemudian kita cek anus pada bayi berlubang atau tidak dengan cara kita menanyakan kepada ibu bayi. Ibu, tadi bayinya apakah sudah BAB atau belum, Ibu? Baik, sudah ya, Bu. Berarti jika sudah, bayi normal pada anusnya yaitu berlubang. Jika selama 48 jam belum BAB atau mengeluarkan mekonomia, bisa kita curigai yaitu terdapat atesia ani atau kelainan pada anus bayi. Baik, kemudian kita cek bagian punggung pada bayi. Kita raba. Apakah ada spina bifida atau benjolan pada tulang belakang bayi? Baik, jika sudah kita cek pada bagian kaki bayi dan tungkai.
simetris atau tidak kaki bayi dan tungkai, yaitu sama panjang atau tidak. Kemudian kita cek refleks Babinski, yaitu dengan cara di telapak kaki bayi dari bagian tungkai sampai ke atas. Normalnya kaki bayi atau jari bayi itu akan refleks ke atas. Kita cek pada bagian kaki bayi kanan dan kiri. Kita cek antropometri pada bayi, yaitu dengan cara mengukur lingkar kepala bayi. Yaitu dengan cara dari glabella atau frontalis kepala bayi sampai ke occiput. Baik, jika sudah, ini normalnya yaitu 33 sampai 38. Kemudian kita cek lingkar dada bayi. Yaitu dengan cara dari pertengahan sternum sampai garis ke puting payudara bayi ke belakang dan sampai ke sini lagi, yaitu normalnya 30 sampai 36. Kemudian dicek pada bagian panjang badan bayi. Kita luruskan kaki bayi. Baik. Jika sudah, ini normalnya 48 sampai 52. Kemudian kita berat badan bayi yaitu dengan cara bayi telanjang. Normalnya yaitu 2,5 sampai 4.000 gram dan pastikan timbangan 0 agar tidak mengurangi kain pada bayi. Jika sudah, kita rapikan bayi dan pakaikan baju bayi. Baik Ibu, ini pemeriksaan fisiknya sudah selesai ya Bu. Saya kembalikan bayinya Bu. Oh iya, makasih Mbak. Baik, dari hasil pemeriksaan fisik bayi yang meliputi berat badan, tinggi badan, kemudian ada lingkar kepala, lingkar dadanya, itu normal ya Bu. Iya. Kemudian kondisi bayinya juga sehat. Iya. Baik Ibu, terima kasih Ibu, sangat kooperatif sekali dan sangat luar biasa. Semoga Ibu dan bayinya tetap sehat terus ya Ibu. Iya Mbak, makasih. Baik, nanti untuk pemeriksaan bayi selanjutnya, pemeriksaan fisik itu bisa dilakukan pada kunjungan nifas yang pertama Ibu. Oh iya. Baik, saya pamit terlebih dahulu ya Bu. Oh iya Mbak.